Selamat pagi, salam buat kita semua Bapak Ibu dan saudara-saudara. Di pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dari Tuhan Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan untuk kita di pagi hari ini tertulis dalam Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Kisah Rasul pasal 1 ayat 8. Demikian dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Judea dan Samaria sampai ke ujung bumi. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui renungan ini kita diingatkan kembali dengan sebuah janji yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Yesus telah memerintahkan murid-muridnya untuk menjadi saksi di semua tempat. Dikatakan dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Ini tentu merupakan sebuah mandat bagi semua orang percaya tanpa terkecuali untuk ikut mewartakan dan memberitakan Injil. Melalui pemberitaan yang disampaikan oleh Yesus, pada awalnya Yesus tidak langsung menyuruh para murid-muridnya untuk pergi. Ia mengatakan, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Ini berarti misi tanpa kuasa Roh Kudus akan sia-sia. Roh Kudus bukan hanya penolong, tetapi juga pemimpin dalam setiap langkah pelayanan dan kesaksian. Roh Kudus memberi keberanian, hikmat, dan kemampuan untuk berbicara kepada para rasul yang sebelumnya adalah orang-orang sederhana dan bahkan penakut. Meskipun perintah ini ditujukan kepada para rasul pada awal abad pertama, namun pesannya tetap relevan hingga sekarang ini. Karena setiap orang percaya kepada Yesus dipanggil untuk ikut menjadi saksi, bukan hanya melalui kata-kata tetapi juga melalui hidup, perbuatan, dan kasih. Dalam arti setiap orang bisa menjadi terang di lingkungannya sendiri dimanapun dia berada. Jadi kita semua orang percaya yang sudah mengenal Tuhan Yesus Kristus diajak untuk bergerak, untuk ikut serta menjadi saksi tentang kebenaran dan kasih Kristus dipimpin oleh Roh Kudus. Dunia mungkin bisa saja berubah, tetapi pesan dan kuasa Injil tetap sama. Maka mari kita sambut amanat ini dan jadi saksinya mulai dari Yerusalem sampai ke ujung bumi. Tuhan Yesus menegaskan bahwa kesaksian orang percaya adalah buah dari persekutuan bersama dengan Roh Kudus.
ketika Roh Kudus hadir dalam hidup kita, maka kita semua akan menyatakan tentang Kristus dan menyaksikan Dia dalam kehidupan kita. Kesaksian bagi kita orang percaya kepada Kristus bukanlah beban. Kesaksian justru adalah ungkapan syukur yang alami, bentuk nyata dari iman yang berasal dari Allah Bapa melalui Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Kiranya Tuhan kita selalu memberi kekuatan, menyertai kita dan melindungi kita dalam menjalankan misi pemberitaan Injil dimanapun kita berada, supaya kita dapat dengan penuh sukacita melakukan tugas apa yang diberikan oleh Yesus kepada kita sebagai orang percaya. Dan Tuhan kiranya selalu menyertai kita semua dimanapun kita berada dalam memberitakan kebenaran Tuhan melalui perbuatan kita setiap hari. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di surga, melalui Tuhan kami Yesus Kristus, kami menyampaikan rasa syukur kehadapan-Mu ya Tuhan, atas penyertaan dan perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami, yang sudah menyertai kami hingga pada saat ini Tuhan. Di awal tahun 2026 yang Tuhan telah anugerahkan kepada kami. Ya Tuhan, kami tetap memohon perlindungan-Mu di dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau yang senantiasa menyertai dan memberikan kekuatan kepada kami, khususnya dalam melakukan semua apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itulah tugas dan pekerjaan kami di tengah-tengah kehidupan kami, agar kami ikut memberitakan apa yang Tuhan kehendaki, yaitu kebenaran dan perbuatan yang akan kami lakukan di tengah-tengah kehidupan kami, sehingga melalui perbuatan itulah kami akan dapat memperoleh sukacita melalui pertolongan-Mu. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami menyampaikan terima kasih atas firman-Mu yang Tuhan telah mengingatkan kami kembali sebagai orang percaya untuk ikut serta memberitakan firman-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, di pagi hari ini kami juga berdoa buat seluruh anggota jemaat-Mu. Kiranya Engkau yang senantiasa melindungi, menyertai dan memberkati, mulai dari anak kecil, remaja, para pemuda-pemudi, para orang tua dan semua lansia. Berikan kekuatan dan kesehatan. Tuhan selalu lindungi dalam melakukan pekerjaan dan aktivitas. Khususnya pada pagi hari ini, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami anggota jemaat-Mu yang pada saat ini masih dalam keadaan sakit. Tuhan kiranya memberikan kekuatan, menyertai dan memberikan kesehatan kepada semua jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, supaya mereka juga dapat memperoleh kekuatan dalam melakukan pekerjaan dan aktivitasnya setiap hari. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, kami juga tetap berdoa buat gereja-Mu, kiranya Tuhan yang senantiasa hadir menyertai, melindungi dan memberkati semua jemaat-Mu dan juga para hamba-Mu, para majelis yang bertugas di tengah-tengah gereja-Mu, supaya mereka tetap dalam keadaan sukacita melakukan pekerjaan di tengah-tengah kehidupan dan juga melakukan tugas pelayanannya di tengah-tengah gereja-Mu. Ya Tuhan, kami tetap menyerahkan kehidupan kami
Apapun yang kami inginkan, apapun yang kami harapkan, kami yakin dan percaya Tuhan akan menunjukkan jalan yang terbaik. Inilah doa kami, ya Tuhan, yang kami sampaikan kepadamu. Hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai saudara-saudara semuanya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kiranya Tuhan selalu memberikan kekuatan dan kesehatan bagi kita dalam melakukan aktivitas. Shalom, selamat pagi.